Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafria MPDI, calon grup penggerak angkatan 9, grup SMP Negeri 2 Jeruan, akan melakukan coaching untuk supervisi akademik bersama rekan saya. Saya Bapak Iman SPD, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 2 Jeruan. Coaching supervisi akademik ini melalui 3 tahapan. Yang pertama, pra observasi, saat observasi, dan pasca observasi. Selamat mengikuti. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik. Lah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk Bapak Iman. Dalam hal ini akan saya menanyakan tentang persiapan kita untuk masuk di dalam kelas. Yang pertama, ini saya akan tanyakan apa tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan besok ini. Jadi tujuan pelajaran yang saya laksanakan di kelas, karena kaitan sekarang ini masih tahun pelajaran baru untuk semester kedua, itu masih membahas tentang diskusi model debat. Jadi tujuan pelajaran itu untuk teks diskusi model debat itu adalah mengenal ciri-ciri teks diskusi model debat. Kemudian yang kedua, membedakan pendapat yang pro dan kontra dalam teks diskusi model debat. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu mendata isi atau permasalahan yang didiskusikan dalam teks tersebut. Ya, Pak, baiklah. Yang kedua, dari tujuan pembelajaran yang dijelaskan tadi ada 3 Pak ya. Iya. Yang pertama, teks diskusi model debat. Kemudian membedakan pendapat yang pro dan kontra. Yang ketiga, mendata isi ya. Nah, dari ketiga tujuan yang akan kita terapkan di kelas nanti, area pengembangan apa yang akan dikembangkan nanti oleh Bapak di kelas? Misalnya pengetahuan kah? Iya. Jadi di sini karena ini adalah keterampilan berbicara, yang dominan di sini adalah keterampilan berbicara yang kita terapkan kepada siswa. Karena lebih dominan bagaimana siswa itu bisa berdiskusi, berdebat terhadap suatu permasalahan aktual. Ya, termasuk juga pengetahuan bagaimana mereka mendata permasalahan atau pokok bahasan yang dia diskusikan di situ. Ya, termasuk juga nilai sikap, bagaimana keaktifan mereka di dalam mengajukan pertanyaan, menanggapi
diskusi-diskusi atau permasalahan yang disampaikan oleh teman atau kelompok lain, karena ini secara berkelompok. Gitu ya, tadi yang bisa saya tangkap area yang dikembangkan oleh Bapak itu yang pertama keterampilan dengan sikapnya ya. Baiklah, saya ingin mengetahui selanjutnya strategi apa yang akan digunakan nanti di dalam kelas kayak saintifik, diferensiasi dan Jadi yang saya sudah rencanakan di RPP karena masih menggunakan portilas di kelas 9 karena kalau PPK itu kan mulai dari kelas 7 sampai 8. Jadi ini adalah portilas, itu menggunakan saintifik ya. Kemudian pendekatan yang kami lakukan itu adalah pendekatan komunikatif. Kemudian model yang kami gunakan ini adalah model pembelajaran yang berbasis teknologi. saintifik nanti Iya. dengan berbasis komunikatif. Selanjutnya media apa yang akan digunakan nanti dalam penerapan strategi? Jadi media yang sudah kami siapkan untuk pelajaran atau materi tentang diskusi model debat ini adalah video pembelajaran diskusi model debat. Salah satunya yang lagi ngetren sekarang ini adalah video capres yang kemarin. Ya, mantap ya video ya. Ya, syutingan video bagaimana model debat ya. Itu salah satunya yang lagi ngetren ini sekarang ini adalah debat capres atau wapres. Berarti sesuai dengan konteks. Iya. Konteks adalah itu tadi ya sudah Bapak jelaskan tentang media apa yang akan dipakai nanti. Ternyata Bapak sudah mempersiapkan nih video-video debat ya, seperti video capres yang kemarin akan lebih menarik nanti di kelas Pak ya. Baiklah, yang terakhir untuk pelaksanaannya ini, untuk pelaksanaan pembelajaran ini kapan kira-kira kita akan bisa bertemu di kelas? Jadi Bu Guru, saya punya jadwal itu untuk mata pelajaran bahasa Indonesia 3 hari, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu. Jadi tergantung dari Ibu sekarang. Sementara saya insya Allah siap dengan perangkat, dengan media yang kami siapkan sudah ada, tinggal pelaksanaannya saja, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu. Terserah Ibu sekarang, gimana? Baiklah Pak, berarti saya udah tidak sabar ini mengikuti Bapak di kelas. Begitu menariknya ini dari tujuan, dari strategi, dari media yang akan Bapak suguhkan kepada anak-anak kita. Berarti nanti kita bertemu di kelas pada hari Senin Pak ya. Insya Allah siap, mudah-mudahan siap. Baiklah, saya akhiri sampai di sini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu Guru. Terima kasih Pak. Diskusi model debat. Namun sebelumnya ada yang sudah masuk hari ini? Ada. Ya,
model debat. Ada yang bisa? Ingat, Apa? menyampaikan pendapat satu sama lain. Ya. Bertukar Ada pendapat. juga pendapat, tukar pikiran, bagus tepuk tangan. Jadi, nah kali ini untuk bisa kita mendapat permasalahan-permasalahan yang ada di dalam teks diskusi itu, termasuk juga dalam menyimpulkan pendapat pro dan kontra. Apa sih ya yang dimaksud dengan pendapat pro? Apa yang termasuk dengan pendapat kontra? Langsung kita aplikasikan. Karena sekarang ini kita lihat siapa yang pernah nonton debat capres ini, kita praktekkan supaya kita bisa mendapat mana pendapat yang pro, mana pendapat yang kontra. Saya minta saudara Daniel sekarang untuk bertugas sebagai moderator kita. Ya, tepuk tangan buat Daniel. Teman-teman yang berbahagia, selamat pagi. Pagi. Saya di sini akan menjadi moderator kalian. Di sebelah kanan ada kelompok pro, di sebelah kiri kelompok kontra. Saya persyaratan untuk kelompok pro untuk menyampaikan pemahamannya, dan kelompok kontra juga. Baik, saya akan mulai. Tanggapan dari kelompok pro. Apa alasan Anda untuk tidak mengikuti ekstrakurikuler? Alasan saya tidak setuju melakukan ekstrakurikuler karena menyita banyak waktu dan tidak bisa membantu orang tua dan tidak ada waktu untuk bermain. Begini saudaraku, kita sekolah, masuk sekolah jam 7:30. Jam 12:25 kita pulang sekolah. Nah, sedangkan kita masuk ekstrakurikuler jam 2. Berarti kita punya waktu 1 jam untuk beristirahat. Masa kalian tidak cukup untuk beristirahat 1 jam itu? Berarti kita butuh ketenangan untuk bisa beristirahat ketika pulang sekolah. Belum saja tidak disuruh bantu orang tua, seperti piring dan lain-lainnya. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa beristirahat dengan waktu yang baik? Pendapatnya kelompok pro. Teman-teman bisa membantu orang tua kalian pas kita pulang ke ekstrakurikuler. Kita ekstrakurikuler ini hanya 1 jam, tidak lama kok, tidak membutuhkan waktu yang lama. Kita malahan lebih banyak waktu istirahat, waktu untuk menenangkan diri. Karena waktu kita ekstrakurikuler itu hanya 1 jam, tidak lebih dari 1 jam. Anda bisa membantu orang tua Anda di rumah setelah berpulang dari ekstrakurikuler. Terima kasih. Ayo tanggapi. Begini saudara-saudara, jadi ada dua pendapat dari sekolah kita. Ekstrakurikuler ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Nah sekarang Bapak Guru ingin bertanya kepada kalian. Tadi kan ada kelompok pro dan ada kelompok kontra. Sekarang kita simpulkan. Ya. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan pendapat pro? Pendapat pro adalah pendapat yang setuju kepada permasalahan tersebut. Ya, oke, tepuk tangan. Masuk dengan pendapat kontra tadi. Pendapat kontra yang menolak atau tidak setuju. Oke. Bahwa untuk pendapat pro itu adalah pendapat yang setuju terhadap permasalahan yang kita perdebatkan atau yang kita diskusikan. Jadi kalau pendapat kontra itu adalah pendapat yang tidak memihak, dalam artian pendapat yang menolak atau tidak setuju terhadap permasalahan yang ada tadi. Ternyata itulah kesimpulan pelajaran kita kali ini. Nah, oke. Nanti Bapak Guru akan memberikan individu ya kepada
untuk mengetes sampai sejauh mana pemahaman Anda tentang pendapat pro dan kontra di dalam teks diskusi model debat. Berikutnya, Bapak Guru juga akan lanjutkan dengan masih tentang teks model debat, akan mempelajari bagaimana teks kebahasaannya. Karena ini masalah perdebatan, salah sedikit orang akan merasa tersinggung. Oke, terima kasih. Selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zohria MPDI, calon guru penggerak angkatan 9, guru SMP Negeri 2 Jerwaru, akan melakukan pasca observasi dengan rekan saya. Saya Imam SPD, guru bahasa Indonesia di SMPN 2 Jerwaru. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Guru? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat juga. Baiklah, sekarang kita akan merefleksi pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin di kelas Pak ya. Iya. Baiklah, yang pertama saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Bapak kemarin ketika kita di dalam kelas. Ya, alhamdulillah perasaan saya cukup bangga dapat dikunjungi oleh calon guru penggerak seperti Ibu, dan ini menjadi inspirasi bagi saya juga untuk berkarya seperti Ibu. Alhamdulillah saya kita tetap saling mendukung. Iya. Baiklah, selanjutnya apakah pembelajaran kemarin itu yang Bapak lakukan di kelas itu sudah sesuai dengan rencana? Ya, alhamdulillah, karena perencanaan itu karena seorang guru yang profesional sebelum masuk kelas itu semua direncanakan dengan baik, semua harus dirancang dengan maksimal, sehingga apa yang menjadi perencanaan itu yang harus kita aplikasikan. Buat apa kita merancang namun tidak melaksanakan, kan tidak baik. Ya, mantap Pak ya. Kemudian apa yang menjadi kendala kira-kira atau hambatan? Kan mesti ada ya. Iya, kayak betul. kemarin. Ya, jadi hambatan yang saya hadapi di situ secara kebetulan begitu, karena di situ belum ada instalasi listrik. Ya. Jadi cukup sebagai hambatan utama, karena kan kita harus menggunakan LCD, kita harus menggunakan laptop. Nah, kemudian yang kedua juga situasi yang seperti itu yang agak panas juga, paling tidak kita sebagai guru saja juga merasa terganggu, apalagi siswa seperti itu juga salah satu hambatan. Namun ini adalah sifatnya kondisional gitu. Kondisional. Baik Pak. Memang saya lihat kemarin Bapak tidak menampilkan ya video yang sudah dipersiapkan karena terkendala dengan listrik. Iya. Baiklah Pak. Dari pembelajaran yang kemarin, kompetensi apa yang Bapak kembangkan itu kemarin ketika jadi kompetensi yang saya tekankan di situ adalah pertama kemampuan mereka untuk berliterasi. Karena literasi itu bukan hanya membaca begitu, ya, tetapi bagaimana memahami, karena di dalam bahasa Indonesia itu ada 4 kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Yang pertama, bagaimana kemampuan dia mendengar, bagaimana kemampuan dia berbicara, bagaimana kemampuan dia menulis, membaca, dan lain sebagainya. Dan aspek yang saya pentingkan di situ adalah keterampilan berbicara, karena teks diskusi model debat sesuai dengan materinya Pak ya. Baiklah Pak, ini kira-kira ya dari pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin ini, kalau Bapak mau menempatkan diri kepada skor misalnya antara 1 sampai 10, kira-kira Bapak pada level berapa kemarin? Ya, kalau saya habis bin nikmah, karena kita
kita lihat dari respon siswa juga Bu Guru ya. Kita tidak bisa mungkin menilai diri kita dalam hal ini, tapi kita lihat dari respon siswa yang begitu antusias ya. Kalau nilai 10 mungkin kami tidak berani, tapi di bawah 10, satu digit di bawah 10 dah. 9 berarti Pak Iya. ya. Insyaallah luar biasa Pak ya. Ya. Baiklah, kemudian apa harapan atau refleksi yang akan Bapak lakukan nanti pada proses pembelajaran selanjutnya? Jadi refleksi saya tetap Bu Guru, karena manusia itu selalu makhluk atau Indonesia yang dalam artian ada kekurangan kita masing-masing. Tapi kekurangan itu bagaimana kita berinovasi ya, dalam artian untuk selalu berubah. Apa kelemahan-kelemahan kita? Jika ada siswa saja misalnya salah satu yang mengalami kendala belum lancar membaca, itu menjadi beban kita sebagai seorang guru. Jadi saya ingin ke depan semua siswa saya tercapai semuanya KKM-nya, baik dari 4 keterampilan yang saya jelaskan tadi ya, dari keterampilan membaca, berbicara, menyimak, menulis, itu semua keterampilan itu begitu lulus anak tersebut, saya berharap mudah-mudahan bisa menguasai 4 keterampilan yang sudah ada di dalam mata pelajaran nasional. Baiklah Pak, tadi Bapak sudah mengemukakan harapan atau refleksi yang akan Bapak lakukan di pembelajaran berikutnya. Kira-kira nih siapa yang Bapak libatkan untuk berkolaborasi untuk pembelajaran berikutnya? Bu Guru, yang saya libatkan di dalam berkolaborasi meningkatkan proses belajar kita untuk berikutnya adalah salah satunya yang paling saya syukuri di sini adalah dengan adanya komunitas belajar yang ada di sekolah kita. Itu yang pertama yang saya libatkan di situ. Kemudian untuk mata pelajaran, guru mata pelajaran serumpun, ya, seperti bahasa Indonesia. Karena bukan saya saja guru bahasa Indonesia, guru di sini. Ya. Tapi yang paling utama di situ adalah di komunitas belajar kita. Itu yang saya akan libatkan. Ya, baiklah Pak, selamat berefleksi untuk pembelajaran berikutnya ya. Iya, terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak. Saya akhiri sampai di sini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bu Guru ya. Sama-sama Pak. Iya.